bagaimana menurut Habib tentang penangkapan Habib Bahar? Mulai nih panas-panasin nih. Bagaimana pendapat antum, Habib? Gini ya, Anda cuma bertanya-tanya. Di sini ada yang melanggar PSBB, di sini ada yang dianggap melanggar PSBB juga. Kenapa yang ini nggak ditangkap dan ditangkap? Itu aja. Kira-kira adil nggak kalau seperti itu? Kenapa ada perlakuan yang berbeda? Apalagi Habib Bahar dipindah saat ini ke lapas Nusa Kambangan. Nusa Kambangan kan termasuk lapas yang paling populer di Indonesia. Termasuk ke situ besar ya. Iya, Habib Bahar kesalahannya apa sih? Sebetulnya kesalahan beliau bukan kesalahan. Beliau membela nasab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Man intasaba ila Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ay kadiban, yudrab darban waji'an wa yushhar wa yuhbas tawilan hatta tadhhara taubatuhu." Orang yang bohong ngaku-ngaku atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cucu Nabi tapi ngakunya cucu Nabi, bohong, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dosa besar. Kata Imam Malik, barang siapa yang dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yudrab darban waji'an, dipukul dengan pukulan yang keras, wa yushhar, diviralkan, wa yuhbas tawilan, kemudian dipenjara yang lama hatta tadhhara taubatuhu, sampai betul-betul orang yang ngaku itu taubat. Jadi di Indonesia belum ada payung hukumnya untuk mereka yang berdusta mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, padahal efek kerugiannya buat umat itu luar biasa. Apalagi nanti kalau dia kawin dengan Syarifah, nanti keturunannya terputus dari Nabi SAW, nasabnya jadi nggak nyambung lagi karena nasab itu kan dari laki-laki. Dia punya dampak rusak yang luar biasa. Tapi sampai saat ini belum ada payung hukum. Itulah akhirnya yang mendorong Habib Bahar untuk melakukan itu. Alhamdulillah sidang sudah selesai. Bagaimanapun pelanggaran yang dilakukan Habib Bahar bukan kategori pelanggaran yang kasus-kasus yang besar atau berat. Beliau bukan lagi makan duit rakyat, beliau bukan lagi ngerampok duit rakyat, beliau bukan lagi melakukan tindak terorisme dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok dipindah ke Nusa Kambangan? Kalau alasannya karena pendukung Habib Bahar datang ngegeruduk Gunung Sindur, dulu pendukung Ahok datang kok ngegeruduk Cipinang, LP Cipinang. Waktu Ahok pertama kali di penjara, LP Cipinang digeruduk sebanyak-banyaknya sama pendukung Ahok, sampai malam mereka tetap di sana. Tapi Ahok nggak dipindah ke Nusa Kambangan, dipindah malah ke Makobrimob yang pengamanannya dan penjagaannya lebih baik lagi. Kenapa kok giliran Habib Bahar dipindahnya ke Nusa Kambangan? Kenapa kan nggak ke lapas-lapas lainnya yang sekiranya ada unsur keadilan di situ? Jadi penangkapan Habib Bahar kembali itu sendiri sudah banyak tanda tanya. Ada press release dari pengacara beliau, saya tidak paham terlalu detail, tapi yang jelas secara kasat mata banyak ketidakadilan di sini, banyak ketidakseimbangan di sini. Apalagi ketika beliau dipindahkan dari Gunung Sindur ke Nusa Kambangan itu tanpa sepengetahuan keluarga. Informasi yang saya dapat dari keluarga, tanpa sepengetahuan keluarga, padahal seharusnya harus ada pemberitahuan kepada keluarga. Ini pemindahan, bukan penculikan. Tanpa sepengetahuan keluarga kan jadi mirip-mirip penculikan. Keluarga nggak tahu Bahar di mana, bagaimana keadaannya. Makanya kita doakan mudah-mudahan Habib Bahar Allah berikan kemenangan, Habib Bahar Allah berikan kekuatan, Habib Bahar Allah Subhanahu wa taala jaga zahir dan batinnya. Dan mudah-mudahan siapapun yang ingin membalimi para ulama, para habaib, atau membalimi siapapun, membalimi rakyat kecil sekalipun, membalimi siapapun yang zalim, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah Allah takdirkan tidak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Beb, ada dari Farhan Yazid 23. Kesalahan Habib Bahar itu cuma satu, Beb. Terlalu dicintai rakyat Indonesia, katanya. Allahu Akbar. Ya, Anda juga sering menyampaikan dalam forum-forum dakwah ketika ditanya Habib Bahar, Anda menyampaikan Habib Bahar itu di mata kami adalah pahlawan, di mata para habaib adalah pahlawan, penyelamat dari oknum-oknum yang memanfaatkan kehabibannya. Tidak sedikit kalau tadi Habib bilang ada yang menikahi Syarifah, ada yang malah menjual, mencari keuntungan, menipu, karena di beberapa tempat di negeri ini kalau sudah dengar Habib itu, Masya Allah, jangankan anak perempuannya, jangankan hartanya, nyawanya dia berikan. Nah, oknum-oknum yang begini memanfaatkan. Kami para habaib tidak pernah memanfaatkan, insya Allah.
Kami diajarkan oleh jin-jin kami datang ke Indonesia bukan meminta, mengeluarkan. Betul. Naam Habib. Jin-jin kami mengeluarkan, ya, bukan meminta. Jadi oknum ada polisi gadungan ditindak, tentara gadungan ditindak, maka habaib gadungan juga harus diberikan pembelajaran. Baik, ada sebab musabab, ada sebab, ya, tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Habib Bahar juga marah pasti karena ada sesuatu, dan apalagi yang Anda dengar pelaku ini menyamar jadi Habib Bahar. Betul, dan ada korban-korban yang ditipu. Dan korbannya bukan sedikit, banyak sekali. Merusak nama Habib Bahar. Sudah ada indikasi kejahatan. Harusnya yang ini dulu yang diproses mungkin. Dan ada jelas pendapat, ada ketidakadilan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita doakan masih banyak oknum-oknum yang masih memiliki keimanan, ketakwaan, insya Allah. Ya, baik. Terjawab sudah pertanyaannya. Ada lagi yang bilang, Habib, kapan-kapan live sama Habib Rizik. Sebelum Ramadan, saya sudah mengajukan kepada Habib, tapi belum ada jawaban. Tapi hari ini kita memahami, mungkin Habib terlalu sayang. Kalau live sama Anda langsung di-banned nanti, Bib. Jangankan live, Bib. Gambar aja langsung dihapus, Bib. Betul. Gambar aja dihapus, apalagi live. Tapi sebagai pengobat dari permintaan untuk semua, kita hadirkan menantu beliau yang Masya Allah. Mudah-mudahan setelah mana nggak di-banned akan nonton Habib. Amin. Syahid berarti dia, Bib. Ya. Ya. Nah ini juga kadang-kadang ketidakadilan. Kenapa sih harus takut dengan putu? Ada apa? Betul. Ada kebencian apa sih? Sampai putus saja nggak bisa. Sementara banyak putu-putu yang merusak bangsa, merusak anak-anak bangsa, putu-putu yang nggak mendidik, video-video. Ini seorang ulama, doktor, yang Masya Allah kontribusinya kepada umat, konsep perubahan mental udah lama beliau beliau lakukan. Ngajarin umat dengan keikhlasan, gak digaji. Para ulama ini nggak mengharap gaji, ikhlas luar biasa. Mereka ini adalah pejuang revolusi mental seperti yang diajarkan oleh kakek-kakek beliau, jid beliau Rasulullah. Jadi kalau putus saja, itu yang amat sekarang nggak habis pikir. Kenapa sih dengan putus saja takut? Ada apa? Panik, ada yang panik. Tadi pagi kita online, begitu online kita ngomongin kebaikan, tiba-tiba keluar tuh ada makhluk. Memang begitu, Bib. Kalau ngomongin setan, kadang-kadang setan suka nongol. Kadang-kadang kalau ngomongin makhluk-makhluk halus begitu, dia suka nongol. Intinya begini teman-teman, nggak usah panas, nggak usah kebakaran jenggot. Kalau kita nggak salah, nggak usah takut. Kalau kita nggak melakukan kesalahan, betul. Jadi teman-teman, intinya kebenaran apapun yang disampaikan oleh Habib Hanif, Habib Rizik, siapapun, termasuk anak, kalau memang itu ada benarnya, dan kita nggak merasakan berbuat kesalahan, itu nggak usah panik, nggak usah takut. Orang yang dihantui ketakutan yang berlebihan, itu pasti ada kesalahan yang sedang disembunyikan, betul nggak? Betul, betul. Apapun bentuk ketakutan yang dinampakkan, itu pasti ada sebuah kebohongan, kejahatan, atau mungkin lebih dahsyat dari itu yang sedang direncanakan dan disembunyikan. Maka sekali lagi nggak perlu. Kalau memang merasa benar, merasa betul, nggak usah takut, santai aja. Justru kita para ulama menasihat itu karena cinta. Man ahabbak nasaha, siapa yang mencintaimu dia pasti akan menasihati. Ya. Dulu ketika kita nyantri ya, Bib, dengan guru-guru kita para habaib, kalau satu minggu nggak dimarahin sama Habib, kita cari masalah biar dimarahin. Gorbul Habib, Zabib. Iya betul. Tiap hari kalau bisa kita bagi kita itu bukan cambukan, malah kapsul keberhasilan. Betul nggak? Senang dinasihatin, senang ini. Nah maka mudah-mudahan yakinlah, ya, jangan terkecoh dengan orang-orang yang memuji kita. Itu bisa menjadi, itu sebenarnya musuh yang nyata. Kalau ada yang menasihati, menutupi, memberikan kebenaran, itu Allah hadirkan untuk mengurangi kekurangan, paling tidak menutupi keburukan dan kekurangan.